Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah studi Al-Quran Bapak Muhammad Saifuddin MA. Di sini saya akan memaparkan tugas-tugas dari Bapak tentang studi Al-Quran. Soal pertama tentang ilmu tajwid. Bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari panjang pendeknya huruf yang di dalam Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan salah satu kewajiban seorang muslim maupun muslimah. Lantas hukum mempelajari ilmu tajwid hukumnya apa? Dari berdasarkan ilmu yang lain adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila di suatu tempat wilayah ataupun negeri yang telah ada umat atau banyak umatnya, para ahli ilmu tajwid, maka orang yang dapat bertanya kepada yang mampu atau terpenuhi. Jadi mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Apabila di suatu daerah atau wilayah ada orang ahli ilmu tajwid, maka kita harus belajar darinya dan kita tidak boleh berhenti-henti untuk belajar dan menuntut ilmu. Soal kedua, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang waktu, sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW bersifat universal dan abadi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kami lah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Ayat. Soal yang ketiga, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Pertama, menurut Imam Syafi'i, apabila kita baca Al-Quran diniati membacanya, maka hukumnya haram. Kalau kita diniati untuk belajar, maka diperbolehkan. Soal yang keempat, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan? Pendapat ulama tentang surat. Yang pertama, susunan surah sebagaimana yang kita lihat ini tidaklah bersifat takwifi. Ia disusun berdasarkan ijtihad para sahabat. Adalah pendapat mayoritas para ulama. Menurut Imam Maliki dan Abu Bakar, yang pertama, dalil pertama, pendapat pertama, mushaf yang di tangan para sahabat berbeda-beda susunan suratnya sebelum disatukan di masa Utsman bin Affan. Jika susunan surat itu bersifat takwifi, maka mustahil para sahabat berselisih tentang ijtihad. Pendapat kedua, susunan yang bersifat takwifi sebagaimana susunan ayat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Abu Ja'far dan Imam Abu Bakar An-Anbari. Dalil pendapat kedua adalah bahwa para sahabat sepakat atas susunan surat dalam mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan. Soal yang keempat, pendapat mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan? Pendapat ulama tentang surat. Yang pertama, susunan surah sebagaimana yang kita lihat ini tidaklah bersifat takwifi. Ia disusun berdasarkan ijtihad para sahabat. Adalah pendapat mayoritas para ulama. Menurut Imam Maliki dan Abu Bakar. Yang pertama, dalil pertama, pendapat pertama, mushaf yang di tangan para sahabat berbeda-beda susunan suratnya sebelum disatukan di masa Utsman bin Affan. Jika susunan surat itu bersifat takwifi, maka mustahil para sahabat berselisih tentang ijtihad. Pendapat kedua, susunan yang bersifat takwifi sebagaimana susunan ayat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Abu Ja'far
dan Imam Abu Bakar Anbari. Dalil pendapat kedua adalah bahwa para sahabat sepakat atas susunan surat dalam mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan. Soal yang kelima, apakah Nabi juga mendapatkan ilham? Ilham adalah bisikan langsung dari Allah kepada seorang yang terjadi pada ibu. Di dalam kisah Nabi Isa dan Nabi Musa, kisahnya Nabi Isa alaihissalam, suatu ketika di padang Mesir ada Siti Maryam sedang hamil. Suatu itu ada pohon kurma yang dilakukan Siti Maryam agar buah kurma berserataan untuk dimakan. Dan ceritanya juga Nabi Musa alaihissalam, Allah mengutus malaikat untuk menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil agar terhindar dari mara bahaya oleh Raja Fir'aun. Soal yang keenam, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalam Allah? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal Qur'ana kalamullahi wa ajala wa man ladunhu wa laysa bimukhliqin fayu'bid. Yang artinya Al-Quran adalah kalam Allah, berasal dari sisinya adalah kalam Allah. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalam Allah? Yaitu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Al-Quran adalah sebagai kitab Allah, menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Di dalam Al-Quran sendiri ada pemakaian kata Quran berarti demikian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu wa adabi qur'ana. Sesungguhnya atas tanggapan kamilah mengumpulkan di dadamu dan pandailah membaca. Soal yang keenam, surat Al-Baqarah ayat ke-26 dengan metode tarbawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadzal mathalan yadillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yadillu bihi illal fasiqin. Di dalam sebagian ulama tafsir, dalam Ibnu Katsir berkata bahwa orang-orang kafir pada surat Al-Baqarah ayat ke-26 ini adalah kelompok Khawarij yang membangkang terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, meskipun tidak ada ketika ayat ini diturunkan. Kelompok Khawarij termasuk kelompok yang fasik dan taat beribadah. Jadi untuk tarbawi, pendidikan tarbawinya, bahwa Khawarij itu adalah kelompok yang baik, yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.